Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Mawada. Saya adalah mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya adalah mahasiswa yang menjalani KKN Kondisi Luar Biasa tahun 2020 ini. Dan dari Universitas Mula Warman sendiri menempatkan saya di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan melihat dari kondisi dan permasalahan terbesar Desa Handil Terusan yang berupa sampah, maka saya memutuskan untuk mengkolaborasikan pemanfaatan sampah dengan pertanian, yaitu vertikultur menggunakan botol bekas. Dan di video saya kali ini, saya akan membahas vertikultur mulai dari ke sampai. Saya sangat berharap semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang pada umumnya dan bermanfaat bagi warga Desa Handil Terusan pada khususnya. Sekian dari saya. Kita bisa mulai tahap pertama, yaitu pembuatan media tanam dan persemaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang digunakan untuk media persemaian: tanah, abu atau arang sekam, pupuk kandang, dan terakhir benih sawi. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk persemaian: bakul nasi untuk menyaring bahan media, cetok atau sendok semen, nampan atau tray semai. Selanjutnya, cara membuat media persemaian. Pertama-tama, kita ayak tanah menggunakan bakul nasi atau saringan untuk mendapatkan tanah yang lebih halus. Selanjutnya, kita mengayak pupuk kandang agar mendapatkan pupuk kandang yang halus. Kemudian, kita menambahkan arang sekam. Arang sekam sendiri berfungsi untuk menambah unsur hara pada media persemaian sehingga media lebih subur. Terakhir, setelah seluruh bahan selesai diayak, maka kita harus mencampur rata ketiga bahan tersebut. Setelah tercampur rata, seperti inilah hasil medianya. Media ini juga digunakan untuk penanaman vertikultur selanjutnya. Setelah itu, kita lakukan penyiraman. Pastikan penyiraman menggunakan air ini membasahi media hingga ke dasarnya. Taburkan benih sawi yang akan kita semai ke media yang tadi telah disiram. Setelah seluruh benih ditaburkan, kita tutup kembali menggunakan media tanah yang kering. Ini berfungsi untuk menghindari hilangnya benih saat penyiraman. Ini adalah botol bekas yang akan kita gunakan. Pertama, kita harus membuang beberapa bagian. Ini adalah bagian-bagian yang akan kita buang. Ini adalah tanda di mana kita harus membelah bagian-bagian botol. Yang pertama 10 cm dari dasar, yang kedua 15 cm dari dasar, dan yang ketiga 25 cm dari dasar, di mana titiknya sejajar dengan titik pertama. Selanjutnya kita akan membuang bagian dasar botol. Kita membuangnya menggunakan gunting, dapat juga langsung dipotong menggunakan pisau. Setelah itu kita dapat membuang bagian atasnya. Ini di bagian yang telah kita tandai menggunakan gunting. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya
kita membelah titik-titik botol tadi. Ini yang akan menjadi lubang vertikultur. Setelah itu, kita bengkokkan botol agar membentuk cekungan seperti ini. Fungsinya untuk menahan tanah agar tidak jatuh ke bawah. Setelah itu, kita panaskan menggunakan api sedikit saja. Ini berfungsi untuk menahan botol agar tidak kembali tertutup. Setelah itu, inilah hasilnya. Ini yang pertama untuk dasar, dan ini yang kedua. Kita tidak membuang bagian atasnya. Jadi susunannya nanti seperti ini. Bagian dasar dan bagian atas. Pertama, kita isi timba dengan tanah, lalu tancapkan pipa dan masukkan botol. Setelah itu, kita isi kembali timba hingga penuh. Ini berfungsi agar botol tidak goyang. Jadi pastikan tanahnya terisi penuh dan padat. Selanjutnya, kita isi botol menggunakan tanah yang menjadi media tanam. Isi hingga penuh dan padatkan sedikit. Selanjutnya, kita masukkan botol kedua yang bagian kepalanya tidak dibuang. Pastikan menancap kuat di tanah. Bisa kita putar seperti ini. Setelah itu, kita masukkan media tanam. Seperti tadi, kita isi hingga penuh dan sedikit dipadatkan. Setelah 3 atau 4 botol disusun, hasilnya seperti ini. Saya membuat 4 tingkat botol. Dan ini adalah lubang-lubang yang akan ditanami. Dapat menggunakan semaian atau biji.